Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dani Elo Pratiwi dengan NIM A11 2018 11510 dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang cara membuat halaman info dan running text di web Laravel. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat halaman info di website untuk admin. Nah, pertama kita akan membuat views-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat index.plate.php. Hal ini digunakan untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan ke dalam website admin, data-data dari info yang telah diinputkan, begitu. Nah, akan dibuat codingannya seperti ini. Di sini kita akan menambahkan button untuk menambah data. Nah, di sini akan ditampilkan judul info, isi info, status, serta aksi yang nanti akan digunakan untuk mengedit dan menghapus data dari info tersebut. Nah, berikut adalah codingan untuk memanggil data dari info yang telah diinputkan ke dalam database. Lalu berikut adalah button dari aksinya, yaitu untuk mengedit dan menghapus atau delete. Lalu setelah ini, kita membuat halaman untuk menambah data atau create data dari info tersebut. Dibuat codingan seperti ini. Karena karena ini menambahkan data, dan data yang ditambahkan adalah judul, lalu diinputkan, lalu ada isi info. Isi info akan diinputkan dalam teks area. Lalu setelah itu ada status. Status ini ada digunakan untuk menentukan apakah data tersebut dapat dipublish atau tidak. Dipublishnya di mana? Dipublishnya di website halaman user, begitu. Nah, begini. Lalu berikut adalah codingan dari JavaScript-nya. Lalu setelah itu kita akan membuat file yang digunakan untuk mengedit data dari info yang telah diinputkan. Codingannya seperti ini. Ya. Lalu setelah kita membuat views-nya, kita akan beralih menuju model. Model ini digunakan untuk menyambungkan admin dengan tabel yang ada di dalam database, supaya tersambung dan data-datanya dapat masuk ke dalam database setelah diinputkan. Di sini ada protected $fill ini untuk memasukkan data-datanya. Data apa aja yang diinput? Yang pertama adalah judul, isi, dan status. Akan ditulis judul _info, isi _info, dan status. Perlu diperhatikan penulisan ini sesuai dengan kolom tabel yang ada di database. Itu harus sama persis supaya dapat tersambung dan datanya dapat diinputkan ke dalam database. Lalu di sini ada public static $rules. Ini digunakan untuk membuat isian dari data, isiannya itu supaya mereka itu wajib diisi atau required. Jadi kalau misal ada isian yang kosong, maka data tidak dapat diinputkan. Lalu di sini ada public $table infos. Ini adalah untuk menyambungkan dengan tabel di dalam database. Begitu. Lalu setelahnya kita akan menuju ke dalam controller.
Nah, di controller ini akan dibuat codingan untuk proses menampilkan, menambahkan data, mengedit, dan juga untuk menghapusnya. Nah, index ini adalah untuk menampilkan datanya. Lalu create dan insert adalah proses untuk menambahkan serta menginputkan datanya ke dalam database. Lalu ada codingannya yang digunakan untuk mengedit data. Nah, dan juga ini untuk mengupdate data yang ada di dalam database. Lalu berikut adalah codingan untuk menghapus data yang sudah ada. Nah, setelah itu kita akan beralih ke views running text. Perlu diingat lagi, ini masih di dalam portal admin ya, masih di dalam halaman untuk admin, belum untuk usernya. Nah, hampir sama seperti info tadi, kita akan membuat file dengan nama index.play.php untuk yang digunakan untuk menampilkan data-data dari running text-nya. Nah, berikut ada data-data running text. Codingannya memang hampir sama dengan info, hanya saja inputannya berbeda dan juga variabelnya juga berbeda, serta tabel dalam database juga berbeda. Begitu. Nah, di sini akan ditampilkan judul dari running text. Ada juga linknya, link dari running text tersebut, status, dan juga aksi. Ya, sebagian besar memang sama ya, memang hanya berbeda di bagian variabel juga. Lalu ada create, ini untuk menambahkan data running text-nya. Berikut adalah codingannya. Nah, lalu setelah itu kita membuat file untuk mengedit. Berikut adalah codingan untuk mengedit running text. Nah, lalu kita menuju ke model untuk menyambungkan dengan kolom-kolom dan juga tabel yang ada di database. Dibuat codingan seperti ini. Codingannya hampir sama dengan yang info, karena model ini hanya untuk menyambungkan saja dengan yang di database supaya tersambung dan data dapat diinputkan. Lalu setelah itu kita menuju ke controller. Controller ini digunakan untuk memproses dari proses menampilkan data, membuat, mengupdate atau edit, serta juga menghapus atau mendelete. Nah, berikut adalah codingannya. Nah, untuk yang running text perlu diperhatikan. Di sini adalah untuk menampilkan running text yang nanti akan ditampilkan di halaman user atau di website untuk user. Begitu. Perhatikan juga untuk variabelnya harus sama dengan yang ada di database. Jika tidak sama, maka tidak akan tersambung. Ya, jadi berikut semua ini adalah codingan untuk membuat running text. Nah, running text ini akan ditambahkan di bagian home di website user. Maka dari itu, di bagian views untuk yang portal user, ya, untuk yang portal ini, di bagian index, ya, untuk menampilkan, ditambahkan codingan sebagai berikut. Codingan ini untuk menampilkan running text di website user di bagian home. Seperti ini. Nah, setelah tadi kita membuat codingannya,
sekarang kita cek apakah programnya dapat berjalan atau tidak. Pertama kita akan mengecek di bagian info. Nah, seperti yang bisa dilihat, berikut adalah contoh dari data-data yang diinputkan. Datanya berhasil terinput. Jika kita tambahkan datanya, bisa kita kasih judul apa saja seperti ini. Lalu kita isikan. Ini karena ini contoh, jadi isikan saja sembarang ya. Lalu statusnya dipublish atau tidak dipublish dapat dipilih, lalu ditambah data. Ya, data sudah dapat terinput. Lalu jika ingin mengedit tinggal diedit. Lalu ditambahkan saja, lalu diedit data, dan data dapat terinput. Atau jika merasa datanya tidak cocok dan harus dihapus, maka tinggal di-delete saja. Ya, seperti ini. Lalu kita menuju ke bagian running text. Nah, berikut adalah data dari running text yang telah diinputkan seperti ini. Nah, setelah kita inputkan, kita akan mengecek di bagian website user karena berikut ini masih website untuk admin. Kita akan mengecek di bagian website user apakah data tersebut telah tampil atau belum. Ya, seperti yang bisa dilihat, data dari running text-nya telah tampil. Berikut adalah running text-nya ya. Dapat tampil di bagian home di website user. Lalu untuk info, nah, berikut adalah data dari info yang telah ditampilkan, yang tadi sudah diinput sebelumnya di bagian website admin. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada banyak salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.